Ya, pemirsa, peredaran kosmetik serta obat-obatan ilegal hingga saat ini masih terus terjadi, bahkan masif ya. Karena tidak tanggung-tanggung penjualan barang-barang tersebut pun dilakukan dengan sangat mudah, yakni melewati e-commerce. Nah, kita sebagai orang awam tentunya harus pintar-pintar nih untuk mencermati serta kemudian mengetahui apa sebetulnya bahaya dan juga ciri-ciri kosmetik serta obat ilegal. Saya akan memaparkan sejumlah apa ya namanya bahaya atau mungkin ciri-ciri gitu ya, supaya kita bisa tahu mana sih obat-obatan tuh yang beneran legal dan mana yang ilegal. Ada data pertama, ini kita ketahui dulu. Jadi apa sih bahayanya kalau kita menggunakan obat-obatan atau kosmetik ilegal gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kulit iritasi. Ini sudah pasti ya, karena kalau misalnya dia ingredientsnya tidak sesuai dengan anjuran dari BPOM, maka ini pun akan mengakibatkan kulit kita iritasi atau mungkin makin sensitif begitu ya. Kemudian bahaya kandungan merkuri dan juga bahan-bahan lainnya, ini yang kemudian juga harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana kita mengedukasi diri, mengetahui mana kosmetik-kosmetik yang benar-benar sesuai dengan ingredients atau komposisi yang dianjurkan oleh BPOM atau tidak. Kemudian juga ada infeksi mata, itu hati-hati karena kan kita suka pakai ada eye cream misalnya, atau mungkin pelembab yang suka kita taruh di bagian wajah gitu, yang deket banget dengan mata. Oke, kita lihat ada sejumlah, setelah kita mengetahui bahaya-bahaya, kemudian juga apa yang kemudian bisa kita pelajari atau apa yang kita harus tahu terkait dengan ciri-ciri kosmetik ilegal. Biasanya tidak ada izin edar ya. Kemudian baunya menyengat dan juga warnanya mencolok. Ini kita harus perhatikan baik-baik nih, karena kalau kita beli kosmetik atau mungkin kita sebut dengan skincare sekarang ya, kita harus cium dulu baunya gimana, kemudian warnanya mencolok atau tidak gitu. Itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian teksturnya agak lengket gitu ya. Tapi memang ini juga tidak semua kosmetik kemudian yang teksturnya agak lengket ini kemudian adalah ciri-ciri kosmetik ilegal. Tapi itu dia, balik lagi tadi, bahwa kita kemudian harus mengetahui mana yang sudah benar-benar sesuai dengan anjuran dari BPOM. Kemudian menyebabkan ketergantungan, ini biasanya ya, kalau misalnya selesai pakai kosmetik dengan rentang waktu tertentu, biasanya setelah itu ada reaksi seperti alergi misalnya, atau mungkin merah-merah, rasa panas mukanya, itu sering, itu bisa jadi merupakan ciri-ciri kosmetik ilegal. Kemudian harganya murah, tapi perlu diingat pemirsa bahwa harga murah belum tentu menentukan bahwa kosmetik itu adalah ilegal atau tidak. Tentu banyak juga brand-brand begitu ya, dari lokal yang kemudian menawarkan harga murah tapi tentunya dengan kualitas yang baik. Itu balik lagi tadi, kita harus mengedukasi diri mana yang benar-benar sesuai dengan anjuran atau tidak. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini dia bahaya penggunaan obat ilegal pada kesehatan. Tentunya yang pasti kesehatannya akan terancam ya. Jadi kita berbicara juga soal obat yang kita minum. Jadi bukannya sekedar yang kita gunakan di luar atau di bagian kulit saja. Tapi kesehatan kita akan terancam, kemudian efek sampingnya juga sangat berbahaya pastinya. Penyakit menular sampai dengan dampak sosial dan juga ekonomi pastinya ya. Karena akan bergantung atau mempengaruhi sisi sosial dan juga ekonomi kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat kembali ciri-ciri obat ilegal ya. Ini lebih komprehensif. Kalau tadi saya paparkan secara general. Tapi kalau kita lihat yang pertama adalah efek yang dirasakan berbeda dari yang seharusnya, bahkan tidak memberikan efek sama sekali. Iya, benar, kalau misalnya dia tidak ada efek sama sekali, masih mendingan dibandingkan dia ada efeknya yang bikin muka tuh jadi lebih panas mungkin, atau iritasi, atau bahkan mungkin merah-merah ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian informasi yang tercantum tidak sesuai dengan informasi yang disetujui. Harus benar-benar diperhatikan poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, kondisi kemasan tidak baik atau warna berbeda dari yang biasanya beredar secara resmi. Jadi kan banyak tuh kosmetik atau obat-obatan yang kemudian ada istilahnya KW-nya gitu ya, atau tidak original. Nah, ini yang kemudian harus kita cari tahu dulu warna yang seharusnya seperti apa, kemudian baunya seperti apa gitu. Kalau memang ada sedikit perbedaan yang kita lihat atau kita rasakan, itu berarti adalah salah satu ciri-ciri bahwa obat itu atau kosmetik itu tidaklah legal. Oke, yang keempat
Yang keempat adalah informasi produsen nomor batch. Nomor batch ini atau batch number ya, yang kita tahu adalah semacam kode serial seperti itu, yang dimana ia harus menentukan atau mencantumkan adanya kapan produk itu diproduksi, kemudian kapan produk itu akan kedaluarsa atau expire. Jadi ini harus tercantum nih. Kalau misalnya ciri-ciri atau obat ilegal itu, kalau misalnya kalian lihat tuh tidak ada nomor batch-nya atau tidak ada tanggal kadaluarsa tidak ditulis. Nah, ini perlu menjadi perhatian atau harus waspada. Kemudian adanya kesalahan penggunaan bahasa, tata bahasa dan juga ejaan. Yang suka-suka typo ya di brand-brand yang suka Anda beli, ini harus benar-benar kita cari tahu dulu nih, ini ada benar atau tidak nih produk tersebut. Jangan kemudian sudah sering banget kita konsumsi atau sering kita beli sampai akhirnya juga berakibat pada kesehatan kita. Kemudian ada kecurigaan terhadap sumber, harga dan keaslian dokumen produk. Biasanya tuh BPOM punya platform yang dimana kita bisa mengecek salah satu produk itu adalah benar komposisinya sesuai dengan anjuran dari BPOM atau tidak. Jadi kita yang benar-benar harus aktif untuk mencari tahu apakah obat atau produk tersebut benar-benar aman untuk kita konsumsi. Kemudian produk memiliki tampilan, bau, dan rasa yang tidak semestinya. Oke, ada lagi? Kalau kita lihat dulu ya. Nampaknya itu ya merupakan beberapa yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa untuk lebih cermat begitu, untuk lebih waspada mengetahui mana obat atau kosmetik yang kemudian ilegal dan mana yang tidak. Paling tidak kita mengedukasi diri sendiri juga ya untuk mengetahui hal tersebut.